Selamat pagi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Indonesia yang didosenkan oleh Pak Ade Mursalin. Nah, perkenalkan, nama saya Paulina, NIM saya 171041639 dan di sini ada pertanyaan. Yang pertama itu, sebutkan dan jelaskan alasan-alasan mengapa pasar internasional menjadi sangat penting. Nah, yang pertama itu, tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga saat ini terjadinya kondisi lebih murah, maka pilihan membeli lebih tepat dibandingkan dengan memproduksi. Dan yang kedua itu, ada penjualan secara langsung, itu merupakan langkah dalam meningkatkan kondisi keuangan. Nah, di mana distribusi yang akan dilakukan secara luas akan menghasilkan keuntungan yang banyak pula. Dan yang ketiga itu, ada keinginan untuk mentransfer teknologi agar berjalan secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan soal kedua itu, jelaskan oleh saudara tentang periklanan global. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang periklanan global. Periklanan global itu adalah sebagai pesan yang disponsori atau yang ditempatkan dalam media massa dengan bayaran tertentu, dan periklanan global sebagai pemakaian imbauan periklanan pesan, seni, naskah, foto, cerita, dan potongan video, serta di dalam pasar berbagai negara. Dan yang ketiga ada soal faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan program-program promosi penjualan di pasar asing. Jelaskan jawaban saudara Anda. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada jenis pasar produk, yaitu menentukan pasar yang akan dimasuki, memanfaatkan alat promosi bervariasi antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Dan pemasar konsumen mengeluarkan uang untuk memproduksi penjualan, periklanan, penjualan personal, dan hubungan masyarakat sesuai dengan urutannya. Dan yang kedua itu ada strategi dorong lawan secara tarik. Itu bauran promosi sangat dipergunakan oleh apakah suatu perusahaan akan memiliki strategi dorong atau strategi tarik guna menciptakan penjualan. Nah, strategi dorong atau push strategi ini mencangkup produsen yang menggunakan tenaga penjual atau promosi dan untuk membujuk perantara supaya mengambil atau mempromosikan dan menjual kepada pemakai akhir. Sedangkan yang ketiga itu ada tahap kesimpulan pembeli. Nah, yaitu itu adalah alat-alat promosi memiliki biaya yang berbeda-beda pada berbagai tahap untuk persiapan pembelinya. Dan yang ketiga itu ada tahap siklus produk, yaitu alat-alat promosi juga yang memiliki efektivitas biaya yang berbeda-beda pada berbagai tahap daur hidup produk. Dan yang selanjutnya itu ada tahap siklus produk. Nah, dan juga ada peringkat pasar perusahaan. Itu pemimpin-pemimpin pasar menghasilkan lebih banyak keuntungan dan periklanan dibandingkan promosi penjualan. Nah, sebaliknya, para pesaing yang lebih kecil mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada menggunakan promosi penjualan dalam bauran pemasaran. Dan soal keempat itu, apa yang dimaksud dengan strategi promosi internasional? Nah, itu merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka menyalurkan ide, barang, dan jasa yang timbul dalam konsumen di berbagai negara. Nah, di soal kelima itu, dalam pelaksanaan promosi internasional terdapat kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penyebutan, sebutkan dan jelaskan. Nah, di sini ada kendala internal. Kendala internal itu dibagi menjadi beberapa. Ada perencanaan strategi yang tidak matang. Itu perencanaan strategi pemasaran yang sering diperhatikan oleh para wira swasta. Dan yang kedua itu ada target pasar yang terlalu lebar. Itu target pasar yang terlalu lebar pada dasarnya merupakan kesalahan di dalam perencanaan suatu usaha yang tidak dipertimbangkan terlebih dahulu. Para pembisnis biasanya menetapkan tujuan target pemasaran kepada mereka yang berpikir hanya ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya di dalam usahanya, itu tanpa memikirkan faktor-faktor lain. Dan yang selanjutnya itu ada target pasar yang merupakan kesalahan di mana perencanaan
suatu usaha yang dipertimbangkan terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya itu ada masalah pemasaran yang dipengaruhi oleh harga yang merupakan bagian dari bauran pemasaran. Wirausahaan kita di dalam penawaran harga produk yang sering memberikan penawaran harga yang tidak terjangkau ataupun yang terjadi adalah kesalahan menetapkan harga oleh para wiraswasta. Nah, dan yang selanjutnya ada sasaran dan tujuan yang kurang tepat, dan juga jumlah pemasok yang tidak cukup, dan manajemen yang tidak terorganisasi, dan ada juga rencana finansial yang tidak diatur secara matang. Nah, yang kedua itu ada kendala eksternal. Kendala eksternal itu ada dibagi menjadi beberapa. Ada tekanan pesaing, kurangnya informasi yang akurat dan up to date, dampak dumping dan anti dumping, dengan kebijakan dumping ataupun anti dumping dengan tujuan ekspor para wiraswastawan mampu menjual barang yang serupa seperti yang tidak kita ekspor dengan harga yang lebih murah ataupun sebaliknya. Jadi mereka membeli barang ekspor wiraswastawan itu dengan harga yang sangat murah. Dan masalah pada lingkungan kebudayaan, dan juga adanya timbul rasa persaingan maupun rasa saing, dan kurangnya dan tidak meneliti bahan mentah yang dibutuhkan, dan juga rendahnya kemampuan tawar-menawar, kurangnya tersedia informasi pasar modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya jelasnya jaringan pemasaran, dan berspekulasi harga, yaitu naik turunnya harga yang dapat terjadi dalam jangka pendek, yaitu per bulan, per minggu, bahkan per hari. Dan dapat pula terjadi dalam jangka panjang. Pada saat musim produk melimpah harga rendah, sebaiknya pada saat itu tidak musim harga dengan meningkat gratis. Dan soal yang nomor 6, sebutkan dan jelaskan strategi memasuki pasar internasional. Ya, ini ada beberapa, ada ekspor, proyek turnkey, licensing. Nah, ekspor itu memiliki beberapa sejumlah keuntungan, terutama menghindari biaya pengaturan manufaktur di pasar luar negeri. Tetapi strategis ini memiliki kerugian biaya transportasi dan hambatan perdagangan yang lebih tinggi. Dan juga ada proyek turnkey, yaitu proyek ketika klien membayar kontraktor untuk merancang dan membangun fasilitas baru dan melatih financial. Dan lisensi itu mengatur kontrak di mana membeli lisensi menawarkan aset kepada perusahaan asing dengan imbalan loyalty. Dan ada juga memberikan waralaba dan membentuk usaha patungan. Patungan melibatkan pembentukan aliansi strategis berdasarkan pembiayaan biaya dan risiko, serta memperoleh pengetahuan lokal yang mungkin dipengaruhi oleh politik. Dan juga ada mendirikan anak perusahaan. Nah, di sini ada 2 strategi dalam pendirian anak usaha di luar negeri, yaitu akuisisi dan investasi greenfield. Nah, di soal nomor 7, kemajuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. Nah, W.W. Rostov membedakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi di negara. Sebutkan dan jelaskan kelima tahap pertumbuhan ekonomi dan di suatu negara. Di sini ada tahap pertama. Tahap pertama itu adalah tahap masyarakat tradisional, yang menurut Rostov, masyarakat tradisional merupakan masyarakat dan fungsi produksinya masih terbatas. Dan juga ada tahap prasyarat untuk lepas landas. Nah, tahap ini merupakan tahap transisi di mana masyarakat mulai untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dan menggunakan kekuatan sendiri. Dan juga ada tahap tinggal landas. Tahap ini pertumbuhan ekonomi mulai terjadi. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus dilihat dengan adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat. Dan juga ada tahap kedewasaan. Nah, tahap kedewasaan ini adalah tahap di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan berbagai teknologi modern dan hampir seluruh sektor kegiatan produksi. Dan juga ada tahap konsumsi tinggi. Di sini, tahap konsumsi tinggi ini adalah masyarakat yang telah berkembang secara mandiri. Nah, selain itu, masyarakat juga memulai menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan konsumsi kesejahteraan, bukan lagi masalah produksi. Dan soal ke-8 itu, sistem perdagangan internasional antara negara tidak sama. Perbedaan dari yang dapat ditimbulkan dari beberapa hal tersebut. Nah,
Sebutkan dan jelaskan. Ada beberapa perbedaannya, yaitu yang pertama itu adanya perbedaan kebudayaan dan iklim dari negara suatu dengan negara lain, dan juga ada perbedaan dari kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga itu perbedaan politik, ekonomi, hukum dan dalam suatu negara. Nah, di situ adalah perbedaan dari perdagangan antara negara satu dengan negara lain. Misalnya negara Indonesia dengan negara Malaysia, perbedaannya sangat bisa kita lihat, misalnya perbedaan iklim atau kan mungkin kurma tumbuhnya hanya di Arab bukan di Indonesia. Nah, dan di sini nomor 9 itu, soal 9 itu apa yang dimaksud dengan sasaran pasar internasional? Jelaskan dan proses penetapan pasar internasional. Nah, saya akan menjelaskan tentang pemasaran internasional. Pemasaran internasional itu merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan produk. Proses manajemen pemasaran dalam rangka menyalurkan ide, barang, jasa, dan perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Nah, ada penetapan harga sebagai sebuah instrumen aktif untuk mencapai tujuan pemasaran. Perusahaan menggunakan harga untuk mencapai sebuah tujuan spesifik, antara lain target memperoleh keuntungan, target pasar bangsa, atau tujuan fisik lainnya. Dan penetapan harga sebagai elemen strategis sebuah keputusan bisnis. Hanya dengan mengekspor kelebihan persediaan, menetapkan bisnis di luar negara bukan sebagai prioritas utama, dan menangkap penjualan ekspor hanya memberikan konsumen di dalam volume penjualan total. Nah, di soal ke-10 itu ada sebutkan dan jelaskan strategi memasuki pasar internasional. Di sini ada beberapa strategi. Yang pertama itu ada lisensi. Lisensi itu merupakan strategi di mana lisensor memperoleh perusahaan untuk memproduksi barang mereka, namun perusahaan tersebut harus membayar royalti. Nah, strategi ini merupakan strategi yang memiliki resiko paling kecil dibandingkan dengan strategi lainnya. Namun, tentu saja laba yang diperoleh juga tidak maksimum. Nah, yang selanjutnya itu ada ekspor. Nah, ekspor ini merupakan strategi di mana perusahaan menjual produknya ke luar negeri. Sedangkan yang selanjutnya ada waralaba. Waralaba itu merupakan sebuah perjanjian kesepakatan antara seseorang yang memiliki bisnis untuk dipergunakan bisnisnya. Dan yang selanjutnya ada manufaktur kontrak, dan juga ada joint venture internasional atau analisasi strategi. Dan yang selanjutnya itu ada penanaman modal dan asing. Nah, mungkin sekian dari 10 soal pertanyaan. Saya akhiri, mohon maaf lahir dan batin, mungkin ada salah ucap kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.